Halo Bapak Ibu, saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini, saya mau bahas untuk aplikasi pinjaman uang online, yaitu ada Rupiah Cepat ya. Ini untuk resiko telat bayar ataupun gagal bayarnya ya, seperti itu. Soalnya nih dari teman-teman minggu-minggu ini yang lagi populer ditanyakan ya, itu telat bayar di Rupiah Cepat seperti itu. Yang katanya mau datang ke rumah ya, seperti itu. Maka dari itu mau aku bahas ya. Nah, ini untuk kesekian kalinya aku bahas gagal bayar di Rupiah Cepat. Yang pertama mungkin bahas dari fintechnya dulu ya, atau aplikasinya dulu. Jadi kalau untuk aplikasi Rupiah Cepat ini, legalitasnya berizin ya dari OJK. Jadi buat teman-teman yang mungkin kadang nanyakan legal atau ilegal, jadi untuk aplikasi Rupiah Cepat ini legal ya, berizin dari OJK. Untuk Rupiah Cepat ini, untuk nama perusahaannya yaitu PT Kredit Utama Fintech Indonesia ya, atau KUFI seperti itu. Ini dari teman-teman udah banyak yang ngirimin pesan-pesan penagihan ya dari Rupiah Cepat. Biasa yang ditanyakan sih dari teman-teman yang jelas resikonya apa kalau telat bayar, lalu apakah akan didatengin ke rumah ya, seperti itu. Soalnya ini dapat pesan yang katanya mau datang ke rumah ya, seperti itu. Oke, yang pertama ini untuk contoh aja ya. Ini dari temen, udah ada yang sharing dengan saya. Ini ada yang telat bayar sampai dengan 944 hari ya. Nah, ini ada contohnya di sini lewat jatuh tempo 944 hari ya. Dengan tagihan 2.207.000 ya, sekian. Jadi ini Galbay udah lama banget ya, udah berapa tahun. Ini di 2019 ya, bulan 10. Jadi udah berapa tahun tuh, mungkin ada 3 tahunan ya, seperti itu. Tapi ini masih menghubungi ya. Jadi di sini dapat pesan penagihannya, tapi menghubunginya ke kontak darurat ya. Ini aku mau kasih contoh ya. Ini penagihan ke kontak darurat dari Rupiah Cepat. Di sini keterangannya mau aku bacain ya. Di sini pesannya siang ya, seperti itu. Selamat pagi, saya koordinator tim lapangan Rupiah Cepat. Sampaikan kepada Bapak atau Ibu. Ini di sini ada namanya, saya privasi. Kita ingin visit ke rumah atau kantor tempat beliau bekerja. Bila mana sekarang tidak dilunasi hutang-hutangnya, kita akan visit dalam waktu 1 jam ke depan semenjak chat ini kita kirimkan ya, seperti itu. Jadi ini menghubungi ke kontak darurat ya. Nah, karena di sini keterangannya selamat siang ya. Saya koordinator tim lapangan Rupiah Cepat ya. Tim lapangan yang nanti mungkin DC lapangan seperti itu. Sampaikan kepada ini, tolong sampaikan kita mau datang dari Rupiah Cepat ya, seperti itu. Mau datang ke rumah atau ke kantor kalau nggak bayar hutangnya ya, seperti itu. Dari teman-teman mungkin ada persamaan ya, dapat pesan seperti ini, menghubungi ke kontak darurat ya, atau nomor yang Anda cantumkan dalam aplikasi. Tapi yang katanya di sini akan datang ke rumah, tapi ditunggu sampai dengan sekarang itu nggak ada datang ya, seperti itu. Yang artinya untuk Rupiah Cepat ini belum ada DC lapangannya ya. Walaupun mungkin Anda sering dapat pesan katanya mau datang ke rumah, katanya sudah mungkin di jalan, tunggu 1 jam lagi, seperti itu. Tapi pada nyatanya untuk Rupiah Cepat ini belum ada DC lapangannya, soalnya ini aja belum datang ke rumah ya, belum nyampe, seperti itu.
Jadi yang jelas buat teman-teman kalau dapat pesan ini jangan buru-buru panik ya. Kalau rupiah cepat ini belum punya DC lapangan seperti itu. Oke, yang jelas kalau untuk rupiah cepat belum ada DC-nya. Lalu untuk sebar data pun enggak ya. Nah, jadi paling hanya menghubungi ke kontak darurat ya, atau nomor yang Anda cantumkan dalam aplikasi ya, seperti itu. Soalnya kenapa belum ada DC-nya? Soalnya banyak yang DM ke saya yang udah telat bayar. Salah satunya tadi itu udah ada yang paling lama itu sekitar 900 hari udah galbay ya, udah telat bayarnya 900 hari lebih, itu belum didatengin. Dan biasanya kalau ada mungkin dari teman-teman ada yang didatengin, biasanya itu langsung kontak ya, bang ini aku baru didatengin seperti itu. Tapi untuk rupiah cepat selama ini sih belum ada yang ngasih kabar ke saya kalau habis didatengin ke rumah ya, seperti itu. Jadi yang jelas untuk rupiah cepat ini belum ada DC lapangannya seperti itu. Lalu kalau nggak ada DC lapangannya, kalau resikonya apa ya, seperti itu biasanya yang ditanyakan. Intinya kalau Anda udah pernah telat bayar ya, misalkan di rupiah cepat ini kan legal ya, berizin dari OJK. Yang jelas resikonya yaitu Anda untuk sementara waktu ya tidak bisa mengajukan pinjaman di fintech lain ya, seperti itu. Atau biasanya yang sering disebut mungkin namanya di blacklist ya, seperti itu, masuk dalam daftar hitam ya, seperti itu. Yang jelas intinya seperti itu, selama Anda mungkin sekarang belum bisa bayar ya, belum ada uang, untuk sementara waktu Anda belum bisa mengajukan pinjaman lagi ya, seperti itu. Jadi untuk rupiah cepat resikonya sih hanya itu ya. Kalau untuk didatangin ke rumah itu enggak. Paling resikonya ya untuk sementara kalau Anda belum punya uang untuk membayar, resikonya yaitu Anda tidak bisa mengajukan pinjaman di fintech lain ya, seperti itu. Tapi kalau menurut saya kalau misalkan Anda nggak bisa minjem lagi ya nggak apa-apa ya, kalau menurut saya sih seperti itu. Justru kalau menurut saya mendingan ambil hikmahnya aja ya. Kalau nggak bisa ngutang lagi, nggak bisa minjem lagi, justru Anda kedepannya ntar tidak akan berurusan lagi dengan yang namanya hutang piutang ya, seperti itu. Tapi saya rasa semua orang sih pasti punya itikat baik untuk membayar ya. Cuman berhubung mungkin lagi nganggur, lagi nggak kerja, ataupun mungkin yang punya usaha sendiri usahanya lagi sepi, mau nggak mau harus mungkin telat bayar ya, seperti itu. Saya pun paham ya, mungkin dari teman-teman kan banyak nih sekarang lagi bingung, mungkin telat bayar, belum ada uang kan, seperti itu. Soalnya kebanyakan dari teman-teman itu setelah saya tanyakan kenapa belum bisa bayar ya, seperti itu, biasanya lagi nganggur, mungkin yang punya usaha sendiri usahanya lagi sepi kan, seperti itu. Jadi nggak ada salahnya mungkin suatu saat ya Anda punya rezeki, mungkin kalau Anda mau bayar, Anda mungkin bisa negosiasi ya untuk minta keringanan, itu bayar pokok pinjamannya aja ya. Kalau Anda keberatan dengan bunganya atau dendanya yang semakin bertambah. Soalnya dari teman-teman kan banyak yang takut ya saat telat bayar, ini kan dendanya terus berjalan ya, semakin lama semakin membesar dendanya, seperti itu. Jadi kalau suatu saat Anda punya uang ya, mungkin Anda mau bayar, Anda bisa minta keringanan ya, hanya bayar pokok pinjamannya aja, atau Anda cukup bayar sesuai dengan yang Anda terima, seperti itu. Mungkin misalkan dulu Anda minjem 2 juta ya, Anda minta keringanan, mungkin Bu atau Pak ini saya mau bayar, tapi minta keringanan, hapus bunga atau dendanya ya, seperti itu. Nggak apa-apa kalau Anda keberatan dengan bunga atau dendanya, seperti itu, Anda minta keringanan ya, seperti itu.
Oke, mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.